Salam para pecinta sepak bola nasional. Usai menyelesaikan 3 ajang uji coba pertandingan persahabatan melawan Bulgaria, Kroasia dan Arab Saudi. Berikut merupakan hasil rekap laga uji coba minggu ini adalah, di mana David Maulana, Witan Sulaiman dan kawan-kawan, mengalami 2 kali kekalahan, dan sekali imbang. Dari hasil uji coba ini, setidaknya ada beberapa kelemahan dan kekurangan yang harus segera dibenahi. Itulah ujar pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, seusai laga tanding lawan Arab Saudi kemarin. Apa sajakah itu? Yang pertama, agar segera dibenahi adalah organisasi permainan dan sektor pertahanan. Khusus untuk sektor pertahanan, dengan kebobolan 13 gol dalam 3 pertandingan, mengindikasikan bahwa lini pertahanan timnas kita bermasalah. Sedang yang kedua, pastinya, fisik dan stamina para pemain. Faktor ini menjadi pekerjaan rumah untuk segera dipoles lebih baik lagi. Stamina pemain juga harus makin ditingkatkan. Setelah ajang uji coba dengan 4 negara ini, beberapa uji coba lainnya bakal dijalani oleh Garuda Muda Indonesia, yang masih akan berada di Kroasia hingga akhir bulan September. Dijadwalkan juga selama berada di Kroasia, timnas akan melakukan uji coba lawan Dinamo Zagreb U19 dan timnas lainnya seperti Qatar U19 dan Bosnia Herzegovina. Inilah jadwal ajang uji coba yang akan dimulai pada tanggal 17 September menghadapi Qatar U19. Kemudian, pada tanggal 20 September timnas U19 kembali akan berlaga melawan timnas Qatar. Pada tanggal 25 September timnas U19 akan mencoba kehebatan timnas Bosnia Herzegovina. Yang akhirnya, pada tanggal 28 September akan melawan tim Dinamo Zagreb U19. Seperti sudah diketahui bahwa laga Piala AFC U19 yang semestinya diselenggarakan pada Oktober dan November tahun 2020 ini, resmi akan ditunda, menjadi awal 2021. Dikabarkan bahwa dikarenakan adanya penundaan ini, maka timnas U19 akan melanjutkan tisinya ke Turki pada Oktober mendatang. Walaupun ada 2 alternatif tempat tisi lainnya di Eropa, yaitu Spanyol atau Portugal. Semoga di saat pertandingan uji coba melawan Qatar U19, Bosnia Herzegovina U19 dan Dinamo Zagreb U19 nanti, permainan timnas bisa semakin lebih baik lagi. Tentunya itulah yang kita semua harapkan, dan euforia timnas kita akan terus berkembang. Timnas U19 Indonesia akan berhadapan dengan Qatar 2 kali, pada 17 dan tanggal 20 September tahun 2020. Duel timnas U19 Indonesia melawan Qatar ini bukan kali pertama bagi kedua negara tersebut loh. Keduanya sudah pernah bertemu sekali di ajang Piala AFC U19 pada 2018 yang diadakan di Indonesia. Saat itu, timnas U19 Indonesia kalah tipis dengan skor 5-6 dari Qatar. Timnas Qatar U19 kala itu sudah unggul 6-1 hingga babak kedua. Timnas U19 Indonesia bangkit dan mencetak 4 gol cepat. Hebatnya lagi, 3 dari 5 gol yang dicetak Garuda Muda lewat tendangan bebas langsung. Nah, sekarang, di tahun 2020, Timnas U19 Indonesia akan kembali berhadapan dengan Timnas Qatar dalam rangkaian uji coba di Kroasia. Yuk tetap dukung dan semangat untuk memberikan apresiasi atas kerja keras dan usaha para Garuda Muda Indonesia untuk meraih kejayaan di laga nanti. Sampai jumpa di tanggal 17 September. Tetap ikuti terus ulasan singkatnya di channel ini ya. Garuda di dadaku, Garuda pasti jaya. Pola apakah yang akan dipakai oleh timnas Indonesia dalam menghadapi Qatar, Bosnia ataupun Dinamo Zagreb nanti? Nah, apakah pola 4-4-2 masih dipakai untuk menghadapi ketiga lawan tersebut pada ajang uji coba persahabatan? Pelatih sekaligus manajer timnas U19 Indonesia, Shin Tae-yong, telah memberikan sedikit gambaran cara bermain dengan pola 4-4-2 kepada pencinta sepak bola tanah air. Permainan timnas U19 Indonesia dengan perlahan-lahan tapi pasti, mulai berkembang dari 3 laga uji coba melawan Bulgaria, Kroasia, dan Arab Saudi. Terlepas dari hasilnya, yang menarik disimak adalah formasi 4-4-2 yang diterapkan Shin Tae-yong dalam 3 pertandingan tersebut. Penerapan formasi 4-4-2 tersebut, sepertinya berhasil dan tampak berkembang seiring berjalannya waktu. Terlihat sekali saat menghadapi Arab Saudi minggu lalu, ya kan? Awalnya, formasi 4-4-2 yang digunakan untuk timnas Indonesia ini
Pertama kali dikembangkan oleh pelatih asal Uni Soviet, Viktor Maslov. Maslov mendapatkan inspirasi 4-4-2 dari formasi 4-2-4 yang tenar di tahun 1950-an. Salah satunya, karena digunakan oleh timnas Brazil, saat menjuarai Piala Dunia tahun 1958. Melalui pola 4-4-2 ini, penyerang sayap di formasi 4-2-4 ditarik mundur menjadi gelandang sayap. Para gelandang ini, dituntut turut terlibat dalam permainan baik menyerang maupun bertahan. Formasi 4-4-2, mengharuskan tim untuk terus mengalirkan bola dengan cepat. Ketika bola dikuasai lawan, mereka membentuk pertahanan zona untuk mempersempit wilayah serang musuh. Pola seperti ini, tidak menyukai pemain yang terlalu lama menggiring bola. Pada dasarnya, dalam pola 4-4-2 ini, semua pemain wajib membantu pertahanan dan berupaya merebut bola sesegera mungkin dengan memotong operan lawan. Metode seperti ini kemudian dikenal dengan taktik menekan atau pressing. Saat menghadapi Bulgaria, sistem 4-4-2 ini sudah diterapkan, tetapi belum menghasilkan gol. Karena para pemain timnas U19 belum mendapat dan masih mencari kenyamanan dalam menyukseskan formasi ini. Hal ini dimaklumi karena beberapa nama di skuad seperti David Maulana, Muhammad Supriyadi dan Komang Teguh Trisnanda terbiasa berlaga dengan formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1 ketika masih memperkuat timnas U16 dan timnas U19 era pelatih Fahri Husaini. Terlihat bahwa formasi 4-4-2 sudah tampak berjalan walaupun kalah 1-7 dari Kroasia. Gol Indonesia yang dibuat pada laga ini, dihasilkan melalui skema serangan yang bermula dari tengah. Semakin terbiasa dengan strategi Shin Tae-yong, timnas U19 terlihat percaya diri dalam laga kontra Arab Saudi. Meski tertinggal 0-3, para pemain dari lini bertahan sampai lini penyerang, tetap tenang dan tak putus asa menciptakan peluang. Gol pun datang satu demi satu. Tahapan gol-gol itu menunjukkan, bagaimana timnas U19 semakin terbiasa dengan formasi 4-4-2 yang diterapkan oleh Shin Tae-yong. Para pemain terlihat cair, saling mengisi dan mengerti tugas masing-masing. Namun, tidak ada arti strategi tanpa fisik yang memadai. Semakin baik kondisi fisik terutama stamina, para pemain akan semakin berkonsentrasi untuk menjaga dan menerapkan taktik perubahan-perubahannya sampai laga usai. Itu menjadi alasan mengapa Shin Tae-yong sangat getol membenahi fisik David Maulana dan kawan-kawan. Jika disimak dari ketiga ajang uji coba kemarin melawan Bulgaria, Kroasia dan Arab Saudi, ada 4 pemain yang selalu dipasang oleh Shin Tae-yong sejak menit pertama. Siapa saja sih mereka? Mereka adalah penjaga gawang, Muhammad Adisatrio, Komang Tri Artanugraha, David Maulana, dan Witan Sulaiman. Dari 4 nama tersebut, 3 diantaranya bermain full 90 menit, yakni Muhammad Adisatrio, David Maulana, dan Witan Sulaiman. Muhammad Adisatrio merupakan penjaga gawang yang selalu diturunkan oleh Shin Tae-yong. Kiper asal klub PSMS Medan itu harus kemasukan 13 gol dari 3 pertandingan. Kemudian adalah Komang Tri Artawiguna, yang merupakan pemain dari Bali United. Kemudian adalah Witan Sulaiman, yang menjadi pemain ketiga yang selalu dipercaya Shin Tae-yong sejak menit pertama. Pemain asal klub Serbia, RK Ratnik, itu menempati posisi sayap kiri. Pergerakan lincahnya mampu merepotkan lawan. Witan Sulaiman sedikit terlihat kaku karena harus menggunakan formasi 4-4-2. Biasanya dia lebih sering bermain dengan posisi 4-3-3. Pemain terakhir yang selalu diberikan bermain adalah David Maulana. Dia merupakan pemain jebolan Garuda Select itu, mampu menjadi pemain kunci permainan timnas U19 Indonesia di lini tengah. Terlihat juga pemain Barito Putra itu harus kerja keras untuk membantu serangan dan pertahanan. Nah, apakah pola 4-4-2 ini akan semakin efektif dan tajam, sejalan dengan makin terbiasa dan makin nyamannya para pemain timnas Indonesia U19 dengan taktik yang diterapkan pelatih Shin Tae-yong? Mampukah pola 4-4-2 ini membuat repot timnas Qatar nanti? Seperti saat Garuda Muda Indonesia ini mampu dan berhasil memporak-porandakan kepercayaan diri pemain timnas Arab Saudi pada laga sebelumnya.